Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk rekan-rekan mahasiswa kelas komputer grafis angkatan 191. Hari ini Senin tanggal 13 Juli 2020. Bertemu lagi dengan saya Taufik Kurniawansyah di mata kuliah gambar teknik. Baik, sebelum kita mulai untuk perkuliahan hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa sejenak, memohon supaya di dalam pembelajaran hari ini dipermudah, diperlancar dalam pembelajarannya. Semoga tidak ada halangan apapun. Berdoa dipersilakan. Selesai. Baik, untuk perkuliahannya ini masih ada satu orang tadi yang bergabung, terus 2 orang, terus ini hilang lagi. Saya mulai mungkin nunggu yang lain gabung dulu ya.
Baik, saya mulai ya. Saya share screen-nya. Untuk hari ini kita akan mempelajari untuk notasi menggunakan di sini kita menggunakan perintah rectangle dan circle di sini, yaitu fungsi objek segi 4 dan lingkaran. Dalam penggunaannya di sini di gambar teknik di sini untuk perintah rectangle sama circle di sini kita menggunakan metode absolut dan Cartesius. Baik, kita coba untuk slide yang pertama di sini. Yang pertama adalah di sini kita menggunakan perintah dengan metode Cartesius untuk membuat objek, ya, untuk membuat objek kotak dan objek lingkaran, ya, objek kotak dan objek lingkaran. Yang pertama di sini perintahnya kotak yang berwarna merah marun, ya, kotak yang berwarna merah marun. Kita ketikkan perintah rect, ya, rect. Kemudian kita tentukan titik koordinat awal, ya. Di sini titik koordinat awalnya adalah pada titik koordinat 10,10. Jadi dimulai titik koordinat awalnya adalah di sini 10,10. Kemudian jadi nilai dari sumbu X adalah 10, ya. Kemudian nilai dari sumbu Y adalah 10. Selanjutnya kita tentukan untuk berapa panjang, ya, dan berapa untuk tingginya, ya, panjang dan tinggi dari objek yang akan kita bentuk. Yang akan kita bentuk objeknya adalah di sini panjangnya 50 unit. Ya, untuk panjangnya adalah 50 unit. Kemudian untuk tingginya juga 50 unit. Maka nilai X-nya adalah di sini karena dia menggunakan metode Cartesius, maka untuk panjang 50 unit, maka dari titik koordinat di sini nilai X-nya adalah 10. Untuk panjang 50, maka nanti kita tentukan nilainya di sini panjangnya sampai 60. Berarti nilai X-nya adalah nanti 60. Kemudian nilai Z-nya, nilai Z tadi yang nilai awalnya adalah 10, jadi di titik koordinat di sini untuk tingginya adalah 60, maka posisinya nanti dia naik, ya, sebanyak 50 unit. Dengan nilainya 60, maka nanti dia berhenti di sini, ya. Maka objek di sini untuk rect-nya, ya, rect-nya di sini untuk panjangnya 60,60. Maka panjang jadi dari setiap sisinya di sini adalah 50 unit. Yang kedua, kita akan membuat kotak lagi. Perhatikan kotak yang berwarna hijau di sini. Titik koordinat awal, ya, di sini kalau kita lihat, ya, kita akan membuat kotak dengan panjang setiap sisinya di sini adalah 30 unit. Ya, panjang dari setiap sisinya di sini adalah 30 unit. Untuk membuatnya, untuk sebagai contoh di sini kita membuatnya dari titik koordinatnya adalah di 20,20. 20 di sumbu X dan 20 di sumbu Y. Ya, kemudian untuk panjangnya di sini karena kita ingin membuat objeknya adalah 30 unit, ya, setiap sisinya 30 unit, maka di sini untuk perintah Cartesius, maka panjangnya yang kita tentukan, yang kita tulis adalah 50,50. 50 adalah nilai dari 50
awal. Yang pertama itu adalah nilai dari sumbu X, maka dia berhenti di sini. Dan kemudian 50 yang kedua adalah nilai dari sumbu Y, maka kalau kita tarik garis ukur berhenti di sini, maka akan terbentuk di sini nanti panjang setiap sisinya adalah 50 ya. Setiap sisinya panjangnya 30,30 panjangnya ya, setiap sisinya adalah 30. Seperti itu. Kemudian perintah yang kedua, kita menggunakan membuat suatu lingkaran ya, membuat suatu lingkaran, dimana lingkaran di sini untuk membuatnya kita bisa berdasarkan dari berdasarkan dari diameter atau berdasarkan dari radius ya, radius atau jari-jari. Jadi kalau misalkan di sini untuk lingkaran di sini diameternya adalah 50 unit ya, dia mempunyai diameternya adalah 50 unit. Kemudian kita tentukan awal ya, kalau objeknya adalah segi 4 atau garis gitu, kita selalu menentukan dari titik koordinat awalnya ya, titik koordinat awal untuk membuatnya berdasarkan dari sudut ya, berdasarkan dari sudut. Tapi kalau untuk lingkaran ya, kalau untuk lingkaran karena dia tidak memiliki sudut ya, karena mereka tidak memiliki sudut, maka di sini kita berdasarkan dari jari-jari ya, berdasarkan dari jarinya ya. Di sini untuk jari-jarinya ya, untuk jari-jarinya di sini titik tengahnya ya, maaf ya, ini untuk titik tengahnya di sini ini lingkaran, kita punya garis sumbu, maaf, garis sumbu atau titik tengah. Kalau kita lihat, kita ingin membuat biar objeknya di sini, biar objeknya dia berada di tengah-tengah kotak ya, dia biar berada di tengah-tengah kotak di sini, maka kita tentukan dulu titik tengahnya. Kalau objek kotaknya di sini adalah nilainya adalah untuk panjangnya, lokasinya adalah 50 unit, kemudian jaraknya di sini di sumbu X-nya adalah antara 10 sampai dengan 60 ya, panjangnya adalah di koordinat 10 sampai 60. Maka titik tengahnya adalah letaknya di sini. Titik tengahnya di titik koordinatnya adalah di 35,35 ya. Titik tengahnya di sini atau garis sumbunya di sini. Maka untuk menentukan, kita ketikkan perintah circle dulu ya. Kita ketikkan perintah circle dulu, perintah untuk membuat lingkaran. Kemudian kita tentukan titik tengahnya yang di titik koordinatnya ada di 35,35. Jadi posisinya di sini 35,35. Setelah selesai, kita tentukan titik koordinatnya ya, kita menggunakan garis sumbu. Kemudian selanjutnya untuk membuatnya, apakah kita berdasarkan dari diameter ataukah berdasarkan dari radius atau jari-jari ya, berdasarkan dari diameter atau radius jari-jari. Kalau kita berdasarkan diameter ya, kalau kita berdasarkan diameter, maka untuk membuat lingkarannya kita hitung ya, diameternya berapa atau atau panjang dari lingkarannya ini berapa, garis tengahnya di sini berapa ya panjangnya. Kemudian kita tentukan bahwa panjangnya di sini untuk diameternya adalah 50 ya, panjang 50. Itu kalau kita menggunakan diameter. Kalau kita menggunakan radius ya, perintahnya ketikkan R gitu ya, R radius atau jari-jari, maka kita ketikkan 25 ya, kita ketikkan 25, bahwa jari-jari itu adalah setengahnya dari diameter. Jari-jari adalah setengahnya dari diameter. Kalau diameternya 50, maka jari-jarinya 25. Kalau diameternya 10, maka jari-jarinya adalah 5. Ya, seperti itu. Baik, itu untuk lingkaran yang berwarna kuning.
Kemudian kita lihat perintah untuk lingkaran yang berwarna ungu. Ya, lingkaran yang berwarna ungu, kita ketikkan perintah circle dulu. Ya, circle, kemudian kita tentukan koordinatnya. Ya, kita tentukan koordinatnya. Ya, koordinatnya di sini adalah sama ya, dia posisinya di tengah-tengah. Meskipun di sini untuk kotak warna hijau, di sini koordinatnya dimulai untuk X-nya dimulai dari 20 sampai 50 ya, 20 sampai 50. Untuk sumbu Y-nya 20 sampai 50. Nah, maka titik koordinatnya di sini sama dengan titik koordinat yang lingkaran warna kuning. Jadi koordinatnya adalah di titik koordinat 35,35. Selanjutnya kita ingin membuat lingkaran. Ya, di sini kita ingin membuat lingkaran. Ya, lingkarannya di sini ukurannya sama persis dengan kotak berwarna hijau. Ya, sama persis dengan kotak berwarna hijau. Maka kalau kita lihat di sini bahwa kotak warna hijau ini panjangnya adalah dari 20 sampai 50. Panjangnya berarti adalah 30 unit ya, 30 unit. Nah, maka di sini kalau kita menggunakan perintah diameter, ya kita menggunakan perintah diameter, maka nilainya yang kita buat nanti adalah D, enter. Setelah itu kita tentukan nilainya adalah 30 untuk panjang lingkarannya. Kemudian untuk jari-jarinya atau radiusnya di sini berarti nilainya adalah 15. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Silakan. Tidak ada. Jika tidak ada, saya lanjutkan dengan slide berikutnya. Slide berikutnya kita masih menggunakan perintah rect dan circle dengan metode Cartesius. Ya, masih menggunakan dengan metode Cartesius. Baik, kita lihat untuk kotak berwarna merah marun. Ya, kotak berwarna merah marun. Mungkin ini saya ganti dulu warnanya biar agak kelihatan. Ya, seperti ini ya. Ya. Yang pertama, kotak yang berwarna merah. Kita ketikkan perintah rect dulu ya, kita ketikkan perintah rect. Kemudian di sini kita ingin membuat suatu objek ya, kita ingin membuat suatu objeknya adalah di sini sebuah kotak ya, sebuah kotak yaitu kotaknya untuk setiap sisinya itu panjangnya adalah 30 unit ya, setiap sisinya panjangnya adalah 30 unit. Kemudian untuk titik koordinat kita memulainya adalah di titik koordinat 10, yaitu nilai dari sumbu X-nya. 30 adalah nilai dari sumbu Y-nya. Kita perhatikan di sini 30 nilai dari sumbu X, ya, sumbu X di sini yang kita tarik ya di sini ya. Kemudian sumbu Y-nya adalah 30 ya, 30 harusnya di sini ya, kita turunkan dulu nih. Nah, ini letaknya harusnya di sini. Sebentar, saya turunkan, harusnya di sini ya. (30) 10,30 harusnya letaknya di sini ya. Di sini letaknya 30 10,30, 10 dari sumbu X di sini, 30-nya di sini ya. Kemudian kita tentukan untuk panjangnya karena 30 unit berarti untuk sumbu X-nya nilainya 40 ya, nilai sumbu X-nya 40. Dia berhenti di sini 40 ya. Kita tarik koordinatnya di sini 40. Kemudian untuk sumbu Y-nya nilainya 60
Ya, sampai 60 berarti di sini. Ya, seperti ini. Kemudian kotak yang kedua, ya, kotak yang kedua berwarna hijau. Warna hijau, titik koordinatnya 20,20. Kita lihat 20 untuk X-nya adalah di sini, sumbu Y-nya ada di sini. Ya, sumbu Y-nya ada di sini. Ya, maka di sini untuk panjang 30 unit berarti nilai sumbu X-nya nilainya adalah 50. Ya, di sini 30 unit. Untuk sumbu Y-nya adalah berhenti di koordinat 50 untuk panjang 30 unit ya. Sini. Ya, kita tarik berarti nilainya adalah seperti ini. Ya, kemudian lingkarannya sekarang lingkaran yang berwarna ungu ya. Ketika kita ketikkan perintah circle di sini. Kemudian titik koordinatnya ya, titik koordinat awalnya di sini karena dia posisinya berada di tengah-tengah kotak. Ya, dia berada di tengah-tengah kotak. Kita lihat pada sumbu X dan sumbu Y-nya. Kotak di sini pertama 20 sampai 50 di sini ya. 20 sampai 50. Kita lihat posisinya kalau kita tarik. Kemudian untuk sumbu Y-nya juga sama ya, 20,50. Nah, kalau kita lihat nilainya di sini untuk panjang 30 unit ya, panjang 30 unit, maka dia posisinya di sini tengah-tengah sini ya, di 35, titik koordinat 35,35. Kemudian kita ketikkan perintah D untuk membuat diameter, atau kita ketikkan huruf R untuk radius atau jari-jari. Selanjutnya kita tentukan nilai dari diameternya atau nilai dari jari-jarinya, yaitu untuk 30 yaitu nilai dari diameter, dan 15 untuk nilai radiusnya, jari-jari. Jadi kita pilih salah satu ya, diameter atau radiusnya. Kemudian untuk lingkarannya ya, untuk lingkaran dia posisinya juga berada di titik kotak yang warna merah ya. Kita lihat di sini untuk titik koordinatnya 25,25. Maka nanti kalau di titik 25,45 posisinya berarti 25 di sini, posisinya di kotak sini ya. Kemudian 45 di sini. Ya, di sini di sekitar sini. Kemudian kita tentukan nilainya D atau R ya. D untuk diameter, R-nya untuk jari-jari. Jadi posisinya nanti di sini ya, posisinya ada di dalam sini. Iya. Jadi untuk membuat perintah rect dan circle dengan metode Cartesius. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Tidak ada. Kita coba sekarang untuk slide berikutnya, yaitu kita membuat perintah rect ya dengan menggunakan metode absolute. Ya. Pertama di sini kita ingin membuat kotak ya, kotak di mana kotaknya di sini panjangnya 50 unit ya. 50 unit. Yang pertama di sini kita kotaknya misalkan titik koordinat awalnya adalah di titik koordinat sini ya, 10,10 di sini. Kita ketikkan perintah rect, titik koordinatnya adalah 10,10 ya, 10,10. Titik koordinatnya adalah di sini 10,10. Kemudian dengan panjangnya adalah at 50 ya, at 50 berarti panjangnya adalah di sini panjangnya 50 unit ya, panjangnya 50 unit untuk nilai dari sumbu X-nya, dan 50 yang kedua adalah nilai dari sumbu Y-nya ya, panjangnya 50 unit ya. Ntar saya akan tandai aja biar lebih bisa dipahami.
Ini titik koordinat awalnya ya di sini. Kemudian saya buat contoh lagi, misalkan contoh lagi, ini saya ganti warnanya dulu. Ya, di sini contoh ya, contoh aja. Satu lagi, saya membuat kotak lagi dengan titik koordinatnya misalkan di sini. Di titik koordinat berapa? 60,60. Ya, contoh ya. Ini saya tambahkan aja scriptnya, kode programnya. Berarti perintahnya adalah, ini saya copy dulu. Saya ganti warna biru biar mudah dibedakan. Kalau misalkan di sini titik koordinatnya adalah di 60,60, ini saya rubah 60,60. Berarti untuk membuat kotak ya, kita titik koordinatnya, perhatikan titik koordinatnya di sini 60,60. Untuk membuat kotak dengan 50 unit ya, panjangnya adalah 50 unit dalam setiap sisinya. Berarti kotaknya di sini adalah, rumusnya ini apa berarti di sini? Bahwa kemarin saya pernah bilang bahwa untuk perintah absolut ya, untuk perintah absolut, kalau ke arah kiri dan ke arah bawah kita menggunakan nilai min ya, menggunakan nilai min. Berarti di sini add min ya, add min 50 untuk panjang dari sumbu x nya, dan koma min 50 ya untuk sumbu y-nya, karena posisinya dia titik koordinatnya di sini ya. Titik koordinatnya dia berada di sini, di kanan atas. Ya, kanan atas. Kalau titik koordinatnya misalkan kita buat di titik koordinat misalkan saya rubah warnanya dulu. Misalkan di sini titik koordinatnya, di titik koordinat berapa itu? 10,60 ya. Di titik koordinat 10,60. Baik, di titik koordinat 10 untuk sumbu x-nya ya. Kemudian 60 pada sumbu z-nya. Maka nilai sumbu x-nya berapa di sini? Add berapa? Add-nya berarti kalau kita posisinya di sini ya, posisinya di sini, maka karena x-nya akan menambah ke arah kanan ya. X-nya akan menambah ke arah kanan, berarti nilainya adalah add 50. Kemudian untuk nilai dari sumbu y-nya, karena posisinya dia ke bawah, maka dengan panjang 50 unit ya, maka nilainya adalah min 50. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Baik, contoh lagi di sini yaitu untuk kotak yang berwarna hijau ya, kotak yang berwarna hijau di sini.
Di sini ada, kita ketikkan perintah rect ya. Kemudian titik koordinatnya di sini adalah di titik koordinat 20,20 nilai dari sumbu X, dan 20 yang kedua nilai dari sumbu Y-nya. Kemudian panjangnya di sini adalah 30 ya, panjangnya 30 unit dari setiap sisinya. Maka kita ketikkan perintah add 30,30, maka panjangnya setiap sisinya nilai X-nya adalah 30, Y-nya di sini juga 30. Ya, satu contoh lagi, misalkan saya ingin membuat kotak. Kotaknya di sini saya buat setengahnya dari kotak yang warna hijau. Di sini garisnya saya ganti dulu biar mudah. Kotaknya berwarna apa ya? Kuning deh ya, kuning. Kotaknya berwarna kuning di sini. Posisinya titik koordinatnya saya taruh di sini aja, misalkan di koordinat 30 ya, 30. Posisinya di koordinat 30,20 ya. Kemudian ini tadi setengahnya ya, setengahnya 30. Oke. Ini berarti karena setengahnya 30, berarti untuk apa? Objek kotak ini ya, objek kotak untuk yang warna kuning ini berarti setengahnya dari 30 unit berarti 15 unit ya, berarti 15 unit. Nah, kita sekarang kan di sini saya ganti dulu, saya copy. Ini warna, saya ganti warna kuning dulu. Ya. Baik, kita coba di sini. Berarti titik koordinat awalnya adalah, kita tentukan titik koordinat awalnya di 30, ya, 30,20 ya, 20. Kemudian setengahnya dari 30 itu 15 unit ya, berarti kalau posisinya di sini berarti add-nya di sini adalah add 15 ya. Add-nya panjangnya 15 unit ya, 15 unit. Berarti untuk nilai sumbu Y-nya di situ adalah nilainya adalah 30 seperti itu. Posisinya ada di situ. Saya copy, Ctrl V, warnanya. Ya, titik koordinat awalnya adalah kita di sini. Ya. Kemudian satu lagi, mudah-mudahan bisa jelas ya. Yang contoh yang kedua di sini ya, saya tandai seperti ini ya. Oke. Jadi di sini di kotak ya, di kotak di sini yang warna kuning, kita memulainya di titik koordinat 30,20. Jadi posisinya adalah di sini 30,20 untuk titik koordinat awal ya. Kemudian add 15 di sini adalah panjang dari nilai dari untuk sumbu X-nya adalah panjangnya 15 unit. Ya, dia akan berhenti di sini. Tidak sampai ke 50 ya. Kalau sampai 50 itu nanti
nilainya 20 ya, nilainya 20. Kemudian selanjutnya koma 30 ya, koma 30 berarti panjang dari nilai sumbu Y-nya, panjangnya adalah 30 unit ya. Dari sini, dari X-nya adalah 20, maaf, dari Y-nya adalah 20. Untuk 30 berarti dia berhenti di 50 ya. Dari 20 ditambah 30, maka dia berhenti di koordinat 50 di sini berarti ya. Seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan sumbu untuk membuat objek dengan perintah absolut, tekniknya seperti itu ya. Sampai sini mau ditanyakan terlebih dahulu, silakan. Tidak ada? Baik, selanjutnya kalau tidak ada, kita lanjutkan di perintah absolut lagi ya. Dengan di sini metodenya masih menggunakan absolut untuk buat kotak ya. Saya kasih contoh, misalkan di sini rek ya. Rek ini kotak yang berwarna merah, ya, merah marun. Rek 10,30. 10-nya X-nya adalah nilainya di sini, 30 di sini. Berarti titik koordinatnya adalah di situ. Jadi di sini titik koordinat awalnya adalah di situ. 10,30. Selanjutnya add 30, maka ada panjang ya, panjang dari nilai X-nya adalah 30 ke sini ya. Kemudian nilai dari sumbu Y-nya, nilai dari sumbu Y-nya adalah juga 30. Berarti ke atas ya, ke atas 30. Berhentinya adalah di koordinatnya 60. Selanjutnya untuk kotak yang berwarna hijau ya, kotak yang berwarna hijau di sini koordinat awalnya kita membuatnya ada di titik koordinat 20,20 ya, 20,20. Berarti posisinya adalah di sini. Ini 20 untuk sumbu X-nya, sumbu Y-nya 20 di sini. Ya. Kemudian dengan panjang di sini adalah add 30. Add 30 untuk panjang X-nya dan add 30 untuk panjang sumbu Y-nya. Berarti nanti X-nya dia akan berhenti di koordinat 50 dan Z-nya nanti dia berhenti di koordinat juga 50 ya, seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Yang ingin bertanya sebelum saya kasih contoh lagi. Contoh lagi, misalkan saya ingin membuat objek kotak ya, kotaknya kecil saja, saya taruh di koordinatnya misalkan saya buat ukurannya ya. Saya kasih warna kuning ya, kuning aja. Ini ada kotak berwarna kuning ya. Ini untuk nilai dari sumbu X-nya, panjangnya di sini adalah 10 unit ya, panjangnya 10 unit. Kemudian untuk tingginya di sini adalah 20 unit. Saya taruh misalkan ini posisinya, saya taruh posisinya ada di mana ya, sini misalkan ya, posisinya di sini, posisinya di situ ujung ya.
Kita untuk membuatnya bisa menggunakan titik koordinat di sudut mana aja ya, misalkan sudut kiri bawah, kiri kanan, maaf, kok kiri kanan, kanan bawah, kanan atas, kemudian kiri atas. Kita bisa lihat setiap sudutnya di sini. Ya, kita coba sekarang posisinya di kiri bawah dulu ya. Kita buat misalkan perintahnya ada di kiri bawah ya. Saya kopikan contoh perintahnya dulu. Kasih warna kuning biar bisa membedakan nanti ya. Kita tentukan perintahnya rect, kemudian tentukan titik koordinatnya, yaitu koordinatnya x-nya di sini adalah 50 ya. X-nya di sini 50, kita ganti 50 di sini ya. Kemudian untuk sumbu y-nya kita lihat, kita tarik di sini, sumbu y-nya ada di koordinat 50 ya, 50. Kemudian kalau sudah, tadi bahwa untuk panjangnya adalah 10 unit, untuk tingginya adalah 20 unit. Berarti nilai X-nya adalah di sini 10 ya, nilainya 10. Kemudian untuk sumbu Z-nya di sini adalah 20. Ya, berarti di sini kalau kita lihat dia berada, untuk sumbu X-nya dia berada di antara 50 sampai 60 untuk sumbu X-nya. Sedang untuk sumbu Y-nya dia berada di antara nilai 50 sampai dengan 70 seperti itu. Ya. Misalkan contoh lagi di sini kita akan membuat untuk titik koordinatnya misalkan di koordinat sini, misalkan berapa itu, X-nya 60, Y-nya 70 ya. Saya rubah warnanya dulu, misalkan warnanya biru. Untuk objeknya ukurannya sama dengan yang di situ ya. Warnanya biru ya. Biru. Ya, kita lihat di sini untuk perhatikan titik koordinatnya, kita memulainya di titik koordinat 60 ya, 60 di sini. 60 untuk nilai sumbu X-nya dan 70 untuk sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya adalah 70. Kita ingin membuat objek kotaknya adalah dengan ukuran yang sama ya, dengan ukuran sama. Tetapi di sini kita memulainya titik koordinatnya di titik koordinat 60,70. Ya, berarti di sini nilai sumbu X-nya adalah min ya. Min 10 karena ke arah kiri ya, karena ke arah kiri untuk sumbu X-nya. Kemudian ke arah bawahnya juga min, Y-nya kan turun ya, berarti ya Y-nya turun menjadi adalah di sini min 20 seperti itu. Ya, sampai sini ada pertanyaan dari perintah rect dan perintah circle di sini. Tidak ada. Jika tidak ada, kita coba untuk latihan ya. Kita coba untuk latihan atau langsung aja bisa disebutkan nanti namanya. Di sini saya mempunyai kotak ya, untuk latihan di sini saya mempunyai kotak dengan untuk kotak berwarna merah yang kecil itu panjangnya adalah setiap sisinya 10 unit ya, setiap sisinya adalah 10 unit.
Kemudian lingkarannya itu diameternya juga 10 unit. Kemudian untuk lingkaran yang berwarna biru, ya, untuk lingkaran berwarna biru itu diameternya adalah 20 unit, ya, diameternya adalah 20 unit. Kemudian kotak yang berwarna hijau itu berarti panjangnya adalah 40 unit setiap sisinya. Sedangkan kotak yang berwarna kuning panjangnya itu adalah 60, ya, 60 unit untuk panjangnya. Kemudian untuk tingginya itu adalah 20 unit. Baik, sekarang silahkan siapa yang bisa menggunakan perintahnya bebas. Mau menggunakan untuk metode absolut atau menggunakan metode Cartesius, silahkan. Untuk membuat kotak dulu, ya, kotaknya dulu silahkan pilih kotak yang berwarna apa, boleh yang untuk kotak yang berwarna merah ini ada 4, nanti silahkan pilih kiri bawah, kanan bawah, kanan atas, kiri atas, pilih mana terserah. Atau juga boleh langsung menggunakan yang hijau atau kuning, silahkan. Langsung aja, waktunya sudah berjalan lama. Ini yang baru masuk mungkin agak ketinggalan materi, ya. Yuk, silahkan, siapa? Ada Mas Yoga, ada Mas Dimas Satria.
adalah makhluk hidup. Makhluk hidup contohnya apa aja? Bukan yang terus makhluk hidup itu merupakan bukan ya apa Esa. Ciri-ciri makhluk hidup apa aja? Terus menunjukkan dia bernafas, berkata Makhluk hidup memerlukan oksigen. Manfaat berkembang biak apa? lebih banyak Akan bertambah banyak. Terus mempertahankan jenisnya agar tidak punah itu mati semua. Ya, siapa yang ingin Biak dengan cara mencoba untuk menjawab sebutkan untuk latihannya? perkembangbiakan pada hewan apa aja? melahirkan, telur, terus ditelur melahirkan. Ketelur itu nama lainnya apa? Vivipan, Melahirkan vivipan, vivipan. Bertelur dan melahirkan. vivipan. Pokoknya bertelur itu berarti O. Melahirkan V. Bertelur dan melahirkan vivipan. Saya Pak, Ya, siapa? Muhammad juga. Oh, Mas Muhammad juga. Yuk, silakan yang mana, Mas? Silakan pilih. Kotak warna hijau Pak. Kota warna hijau. Ya, silakan. Di titik koordinat berapa memulainya? Koordinatnya 20,20. Hmm. Terus panjang sisinya 40,40. Oh ya, oke. Ya, benar. Silakan selanjutnya. Mas Yoga. Ada yang lain? Mungkin boleh masih hijau boleh, tapi mungkin koordinatnya yang berbeda itu juga nggak apa-apa. Misalkan di titik koordinat 60,60. Nah, berarti nanti nilainya berapa itu juga nggak apa-apa. Yuk silakan. Mau hijau lagi juga nggak apa-apa. Silakan yang lainnya. Yang lainnya dulu. Kiri Mas siapa ini? Dava Dava. Oke, silakan. Warna apa, Mas? yang warna ungu. Warna ungu. Ya, kiri bawah ya. Ya. Ya, silakan. Titik koordinat 10,10. Terus kotak pertama 20,20. 20,20. Ini menggunakan metode apa? Kartesius. Oh, Cartesius ya. Mas Dava. Ya, silakan yang lain. Mau mencoba lagi, Mas Dava, silakan. Atau Mas juga silakan kalau mau nyoba lagi. Lingkaran mungkin. Lingkaran yang biru pertama. Atau lingkaran yang kecil-kecil yang warna ungu, silakan. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada
Saya ucapkan terima kasih buat rekan-rekan mahasiswa yang udah bergabung di kelas online untuk mata kuliah gambar teknik. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi kurang maksimal atau mungkin kurang bisa dipahami. Nanti boleh tanya lagi lewat WA. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa nanti absen di Siakat ya, sama di YouTube ya. Lumayan lah terus lu.